subscribe. Iya, supaya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Asisten Engineer Channel ya. Jadi pada siang hari ini kita mau sedikit sharing tentang bagaimana caranya pengujian hammer test. Saya sekarang sudah sama Pak Hodi dari PLN Kusman Pro. Di pengujian hammer test itu nanti akan dipertunjukkan oleh Pak Hodi bagaimana caranya dan step-step apa saja yang dilakukan. Langsung saja kita ke Pak Hodi untuk menjelaskan. Terima kasih atas kesempatan. Pertama, kenapa kita lakukan pengujian hammer test itu dikarenakan karena tes kubus awalnya dia tidak masuk. Kalau dia bacaannya di bawah 500, maka dikatakan itu tidak masuk mencapai K225. Yang pertama kita harus tahu jenis beton kita, karakteristiknya seperti apa. Kan yang kita minta di kontrak adalah K225 cm² per kilogram. Kemudian karena nggak masuk tes betonnya yang pertama, maka kita lakukan pengetesan hammer test. Pengetesan hammer test ini ada metode pelaksanaannya, tahap-tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, pengujian semua sisinya, datanya itu lebih detail. Ya, jadi berarti dari 4 sisi yang akan dicoba ini semuanya diambil sampel Pak ya? Ya, langkah pertama adalah kita harus ratakan terlebih dahulu karena itu akan berpengaruh terhadap bacaan alat kita. Berarti step yang pertama sebelum melakukan hammer test itu adalah meratakan permukaan yang akan dicoba Pak ya? Oke, langsung saja kita ambil batu asanya. Ya, ini batu amplasnya. Batu amplas seperti ini ya. Ya, seperti ini dia. Dia kayak batu gerinda juga sama. Kemudian kita cari agak permukaannya agak rata, kayak seperti berlubang begini. Ini nggak masuk. Nanti takutnya pembacaannya jadi rendah. Jadi kita ambil permukaan yang rata. Setelah permukaannya sudah rata, gambar, tapi ini harusnya dilap dulu. Oke, ini kenapa kita harus lap? Karena ini kan ada kotorannya. Jadi pada saat kita mengadakan penggambaran nanti supaya spidolnya lebih jelas. Oh. Step yang kedua, kita mulai
Jadi gitu ya teman-teman ya. Tembakan di sini tuh harus sesuai pengisian dengan form yang telah dibuat. Betul. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Oke, langsung aja. Pengetesannya ini harus rata. Harus rata, kemudian ini 90 derajat ke sana. Ketika ini enggak rata, pembacaan angka di sini juga nanti bisa dari 30 menjadi 40, menjadi 50 gitu. Karena ini pengaruh ini. Berarti kemiringan dari saat penembakan itu berpengaruh terhadap nilai yang dihasilkan alat ini. Iya, kalau ini 90, ini nggak akan jauh beda, paling dia 31, 32, 33, kalau dia sudutnya pas. Oke. Langsung ya. Oke. Kemudian kita tekan dulu, baru ini tahan, ada kuncinya lock di sini. Tahan, baru dibaca. Ya, dibaca. Ini berarti 2, 4, 6, berarti 36. 36. 36. 36. Kemudian selanjutnya. Ya, oke, ini titik yang terakhir ya. Ya, titik yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Kira-kira berapa ini? Saya paham. 36. 36. Ya, 36. Oke, setelah dilakukan pengujian tembakan menggunakan alat hammer test dan dicatat hasilnya, step selanjutnya apa, Pak? Step selanjutnya kita menentukan apakah tembakan kita itu mencapai K225 yang kita inginkan atau sebaliknya di bawah K225. Oke, caranya kita akan jelaskan dulu ya konversi grafik dari Newton milimeter ke kilogram sentimeter kuadrat. Kita ke tahap selanjutnya, konversi bacaan alat. Bacaan alat tadi kalau kita lihat dia satuannya di sini masih N per mm kuadrat, Newton per milimeter kuadrat. Nah, ini hasil bacanya. Nah, coba kita lihat tadi bacaannya seperti ini 36 ya. 36. Berarti dia jatuhnya di sini. Di garis kedua setelah 30. Kemudian kita urutkan garisnya, ini dia menunjukkan di sini. Berarti sudah di atas K300. Di atas K300, sedangkan yang kita butuhkan hanya K225. Nah, seperti itu bacaannya. Jadi setelah penjelasan tadi mengenai bagaimana cara pembacaan grafik di alat itu berdasarkan hasil tembakan, kita next ke step selanjutnya. Kemudian pembacaan hasil. Ya, pembacaan hasil. Ya. Di sini kan ada angka 36, 34 sampai seterusnya ya, 36. Berarti masih di sekitar 30 dia. Ya. 30. Kita rata-ratakan dulu supaya kita tahu dia angka sebenarnya berapa. Setelah misalnya ini dijumlahkan semua, dibagi kotaknya 16, hasilnya berapa. Nah, Itu untuk satu sisi. Nah, setelah kita rata-ratakan ini berapa, ini juga kita rata-ratakan berapa, ini juga sama yang keempat juga berapa, kemudian dibagi 4 lagi. Oh, jadi gitu teman-teman ya. Untuk mengetahui nilai mutu beton dari pengujian hammer test ini, itu kita merata-ratakan dari 4 sisi yang ada di beton ini gitu. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, di fondasi tower ini ketika dilakukan pengecoran itu ada 4 leg ya, 4 leg. Nah, ketika misalnya kita melakukan pengujian kubus beton, sampel beton yang diambil saat pengecoran, dan ada 1 leg atau 2 leg, 3 leg, 4 leg yang tidak masuk, seperti apa Pak? Nah, kan kalau misalnya hammer test-nya juga nggak masuk setelah kita ujikan pengetesan kedua, nah ini kan hammer test pengujian kedua kan, Ya. kita akan melakukan perkuatan terhadap beton ini, artinya ini dianggap tidak masuk, Dianggap tidak masuk. mencapai K225. Ya. Tapi ini kebetulan yang kita tes sekarang ini di atas K225 semua, bagus Oke. kualitasnya. Berarti kalau ketika pengujian kedua menggunakan hammer test tidak masuk, selanjutnya perkuatan Pak.
Jadi perkuatannya itu biasanya kalau di pondasi tower itu seperti apa, Pak? Perkuatan itu nanti kembali ke perencana awal dia, bagaimana perkuatannya. Ini bisa nanti apakah ini dibobok lagi, dibuat tulangan lagi, kemudian dicor lagi bisa. Nanti semuanya itu dari perencana. Mereka sudah menghitung. Oke, berarti terkait penguatannya itu dikomunikasikan lagi baik dari kontraktor pekerjaan dengan tim bagian perencanaan, Pak ya. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian aja di sharing kali ini di pengujian hammer test yang kita lakukan pada pondasi tower 150 kp. Kalau mungkin ada masukan buat teman-teman atau ada kekurangan dari penyampaian kita, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Semoga konten ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe.